Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ke videonya, oke. Bentar ya. Lagi ya, azan tunggu azan ya. Iya, Pak. Ya baru sampai di kampus nih. Tunggu azan ya. Iya, Pak. Ini azan.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari kita bahas mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, kegiatan, peraturan, pengaturan dan studi kasus. Ya. Pertama, kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini. Jadi kegiatan usahanya penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi. Ini sudah jelas yang kemarin nih. Pembiayaan itu apa? Pembiayaan itu memberikan fasilitas keuangan kan, pembiayaan kepada eh, perusahaan-perusahaan yang orientasi ekspor ya. Jadi yang kedua penjaminan ya. Jadi penjaminan itu asuransi ya bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembelian barang di jasa luar negeri. Jadi kalau pembayaran dia beli barang luar negeri, dia ekspor barang ke luar negeri, kan terima pembayaran tuh dari importir. Nah itu pembayaran itu supaya aman dilakukan penjaminan ya, jaminan. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia luar negeri. Kalau importir biasa kan eksportir di luar negeri minta jaminan ya pada importir bahwa dia akan bayar. Gitu. Kalau nggak bayar jaminan itu yang akan dicairkan. Jaminan siapa? Kalau sini kan LPI menjamin bagi importir Indonesia untuk beli barang luar negeri. Ya. Penjaminan bagi bank menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada ekspor Indonesia. Jadi penjaminan itu bisa dalam rangka tender ya, terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor. Ya, ekspor. Nah, kita usaha asuransi meliputi asuransi atas risiko gagal ekspor, asuransi atas risiko gagal bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia luar negeri. Itu untuk kerugian atas investasi yang dilakukan di luar negeri. Jadi kalau investasi luar negeri, kerugian itu mungkin bisa jadi proyeknya tidak berjalan ya, tidak berjalan. Kalau berjalan mengalami kerugian, ya. Nah itu di asuransi kan proyek itu. Kalau mengalami kerugian, kegagalan nanti dibayar oleh pihak asuransi. Asuransi ganti rugi. Kalau asuransi risiko politik, kalau sudah bikin perusahaan apa di tim-tim ya, ekspornya ke tim-tim. Tim-tim itu kan perlu asuransi kalau dia nggak bayar gitu. Atau risiko politik, ini risiko politik. Politik kalau terjadi perubahan rezim, ekspor barang ke tim-tim nggak jelas lagi nasibnya kan. Apakah sampai kepada pembeli atau dicuri sama yang lain, atau status gimana gitu. Perlu si politik sedang bergolak dan sebagainya. Ya. Kemudian yang sumber dan pendapatan dana. Dari mana sumber pendanaan RPI itu untuk membiayai ekspor pengusaha untuk ekspor barang ke luar negeri? Dari pemerintah kan, pertama pemerintah secara modal itu. Ya. Jadi melalui program-program pemerintah, misal program pemerintah untuk berikan ekspor, maka LPI berperan di situ. Ya. Jadi pertama sumber pendanaan itu dari penerbitan surat berharga, jadi obligasi dapat dana itu digunakan untuk membiayai ekspor Indonesia, perusahaan itu orientasi ekspor. Nanti hasil itu dapat itu di sumber pendapatan bagi lembaga penjaminan ekspor Indonesia itu. Dan jangka pendek, pinjaman jangka pendek, hibah. Hibah surat berharga diterbitkan pemerintah, sertifikat SBI, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, simpanan dalam bentuk rupiah dan valuta asing pada Bank Indonesia. Yang terakhir simpanan pada bank dalam negeri atau bank luar negeri. Apa landasan hukum dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini? Yang pertama itu saja tentang
Peraturan Menteri Keuangan ya, PMK ya, singkat dengan PMK. Ini ada PMK-nya. PMK titik 3 PMK 10/2009. Prinsip mengenai nasabah ini ada beberapa prinsip. Orang sudah dijelaskan juga ini. Ya. Ini kelas 9 ya, benar. Iya Pak, benar Pak. Ya. Kemarin belum saya jelaskan ini kan? Belum kan ya? cuma bab 11. Ya. Nah, guna pengaturan dan pengawasan lembaga pembiayaan Indonesia. Ya. Jadi pengaturan lembaga pembiayaan Indonesia itu menguraikan ringkasan beberapa ketentuan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ya. Kalau ingin lihat itu ada di oleh Otoritas Jasa Keuangan ketentuan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Nanti dapat ketentuan itu. Pertama kelembagaannya. Jadi isinya itu menjelaskan menjelaskan ini ketentuan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia tentang kelembagaannya ini. Ya. Ini lembaga keuangan khusus milik pemerintah Republik RI yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik. Modal awalnya 4 miliar, kemarin udah bukan ya? Dan lagi ya? Lain lagi Pak. Berikan lembaga muter-muter aja ya. Ini Iya. fungsinya. Ini fungsinya mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional. Ini program pemerintah kan meningkatkan ekspor. Tugasnya ini masih fungsi ya. Kemudian memberikan bantuan pihak-pihak dalam rangka ekspor dalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Kemudian menyediakan pembiayaan bagi transaksi yang dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi yang punya prospek untuk meningkatkan ekspor nasional. Jadi beberapa transaksi yang bisa dibiayai oleh pemerintah, bank pemerintah atau bank swasta itu dibiayai oleh LPI. Jadi kadang ada pemerintah itu malas membiayai ekspor, modal kerja itu ya, pembiayaan ekspor, lagi berisiko, nggak mau. Itu bukan nasabah dia. Atau jumlah terlalu kecil misalnya, terlalu kecil. Dan dia juga membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi ekspor secara komersial. Jadi dia bisa mengatasi, tugasnya menjalankan bimbingan dan jasa konsultasi, bukan kegiatan lain yang menunjang tugas kewenangan. Ya. Jadi bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank ya. Karena bank itu ada juga melakukan pembiayaan ekspor. Ya. Tapi dia nggak fokus itu. Maka LPI fokus. Jadi LPI itu termasuk yang menguasai pembiayaan ekspor. Kalau bank lain mungkin jarang lah ya. Mereka biasa kalau investasi, tapi membiayai ekspor itu jarang sih. Ya. Kalaupun mereka misalnya tiba-tiba datang calon debitur bawa LC, Pak saya terima LC luar negeri dari pembeli. Issuing banknya Bank of Tokyo di Jepang gitu. Nah ini saya mau penuhi nih Pak, tapi nggak ada duit ya. Bisa pinjam modal kerja. Jaminannya apa? Jaminan LC ini aja, nggak bisa. Jadi nggak terima. Ya. Apalagi dia bukan debitur bank itu, jadi ragu memenuhi keinginan. Lalu melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas kewenangan. Wewenang ini menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, skema pembiayaan, kemudian melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi, melakukan penyertaan modal. Di dalam lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini juga memiliki prinsip tata kelola. Prinsipnya apa? Pertama keterbukaan. Jadi kan bagus ini, tapi faktanya nggak tahu nih.
Bahwa itu terbuka apa enggak. Jadi keterbukaan di sini suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPI yang menjamin keterbukaan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPI sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku dan praktek yang berlaku umum. Ya, panjang banget kalimatnya, sesak napasnya. Ya. Ini panjang-panjang kalimatnya. Ya. Ini satu panjang, ya. Dua panjang, tiga panjang, tiga panjang. Ya. Akuntabilitas yaitu suatu penyelenggaraan kegiatan usaha LPI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPI. Ya. Akuntabilitas yang kedua tanggung jawab, yang keempat kemandirian, yang kelima kewajaran. Ya. Ini prinsip tata kelolanya. Good governance principle yang dimiliki oleh lembaga keuangan pembiayaan ekspor, lembaga pembiayaan keuangan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ya. Ini menjelaskan prinsip ini seperti misalnya pelaksanaan tugas dan jawab Dewan Direktur, Eksekutif dan Direktur Pelaksana, kelengkapan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja menjalin fungsi penelitian, penerapan fungsi kebutuhan audit, dan penerapan ujian risiko termasuk penilaian intern, dan pengadaan barang dan jasa, rencana jangka panjang serta dan ke transportasi kondisi keuangan dan keuangan. LP itu wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Manajemen risiko itu paling kurang mencakup pengawasan aktif Dewan Direktur Eksekutif, ya. Dan kecukupan dan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Jadi risiko yang ada di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia itu, risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, ya. Personal, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Ya. Jadi LPI juga menetapkan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Kebijakan risiko, penetapan risiko terkait dengan produk sudut transaksi, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, penetapan penilaian tingkat risiko, dan kelima penyusunan rencana darurat, contingency plan dan dalam kondisi terburuk, worst case scenario. Dan penetapan sistem penilaian intern SPI. Ya. Nah, prosedur dan penetapan limit risiko sebagai bandar maksud baik. Satu, paling kurang memuat akuntabilitas pelaksanaan kaji ulang, pendokumentasian dan kegiatan sebenarnya dimaksud pada huruf B secara memadai. Ini penetapan limit risiko, limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, limit per aktivitas tertentu yang memiliki ekspor risiko. SPI itu wajib melaksanakan sistem SPI secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan personal pada seluruh jaringan organisasi LPI. Dan sistem pengelintiran wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tersedia informasi keuangan dalam manajemen lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam bidang personal. 4. Efektivitas budaya risiko, risk culture para organisasi LPI secara menyeluruh. Ini SPI dalam penerapan manajemen risiko. Satu, kesesuaian sistem SPI dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha. Kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Dan penetapan jalur pelaporan dari satuan kerja personal kepada satuan kerja melaksanakan fungsi pendalian. Yang keempat, pemisahan fungsi dan jelas antara satuan kerja personal dan satuan kerja melaksanakan fungsi pendalian. Dan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha LPI. Kemudian juga pelaporan keuangan dan kegiatan personal yang akurat. Cukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LPI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaji ulang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LPI. Dan 9, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko.
dan dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur personal, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan atas hasil audit dan tugas verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang bersifat material dan tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan terjadi. Ini organ PI ya. Itu seorang anggota Dewan Direktur, ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur, merangkap Direktur Eksekutif. Nanti ada 9 orang anggota Dewan Direktur. Banyak sekali ya. Sebagai Direktur Non-Eksekutif Dewan, Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional PI. Ya. Yang kegiatan usahanya ada 4, itu pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Ya. Tadi udah nih, dulu lagi nih ya. Ini. Nah, pelaporan LPI wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Otoritas Jasa Keuangan. Menteri apa? Menteri Keuangan ya. Iya, Dan Menteri OJK. Keuangan. Laporan keuangan bulanan, laporan kegiatan usaha semester, laporan keuangan tahunan. Dia ada jenis laporan ya. Kemarin sudah kita lihat kan laporan keuangannya itu ya. Iya, Pak. Sejak tahun 2010 sampai 2019 2024 ya. udah sebelumnya belum ada ya, Pak? 2024 ya. Iya. Dan pimpinan ekspor, pengawasan lembaga pimpinan ekspor Indonesia ya. Yang mengawasi pasti OJK ya. OJK ya. Pengawasan OJK itu bisa offset sama onsite ya. Offset itu turun ke lapangan ya. Melihat kondisi real di lapangan. Ya. Lapangan itu apakah ada dokumen, siapa otorisasi, kemudian bagaimana pelaksanaan, ya, adakah yang outstanding, kewajiban dibiayai oleh siapa aja, berapa perusahaan, jumlah unitnya berapa gitu, ya, jumlah apa nominalnya. Ya. Kalau pengawasan secara onsite itu melalui laporan keuangan yang disampaikan oleh LPI kepada OJK. Laporan keuangan kemarin itu laporan keuangan tahunan ya, itu disampaikan. Kalau kuartal kalau dia kuartal 4 berarti udah audit ya. Kalau kuartal 1, 2, 3 itu nggak audit ya. Dasar PMK 140 2009 ya. Ini Peraturan Menteri Keuangan PMK ini. Kemudian juga ada nomor 161 PMK 010 2010 ya. Jadi ada penyempurnaan ketentuan yang berlaku ya. Ini siklus pengawasan LPI. Ini kemarin udah berjelasan belum ya? Halo? Ini udah ada yang kemarin, Pak. Tapi beda bab, kayak materinya sama. Apa? Tapi kayak materinya agak-agak sama gitu, Pak, sama yang kemarin. Ya sama berarti udah berarti ini. Berarti udah nih. Ya. Sama udah kan? Berarti udah nih. Iya. Nih. Apa nih? Ya. Kemarin Selasa. Yang kemarin Oh bab 11, beda-beda ya. bab Beda. 12. Ya, beda sih. Beda sih. Oh, ada 3 ya. Aduh. Ya. Iya, Pak. Berarti sama ya. Jadi pertumbuhan total aset LPI ini 4,7 kali lipat dibandingkan 2009 sampai 2015. Kemarin udah berapa tuh? Udah 30 triliun nih. Berapa kemarin? 20 triliun asetnya? Lupa saya kemarin. Tahun 2010 20 triliun, 2024 48, Pak. Berapa? 28. Yang
Yang 2004 24, 48. 48. 48. Iya, Berapa tuh dari apa 2009 asetnya berapa? 20 Berapa kali miliar. lipat ya? 20 miliar jadi 48 miliar. Iya. Berarti dua kalinya dong. Ini Iya. 47,7 kali mah. Ya, lebih lah, lebih dua kali ya. Ini tahun 2009 aja 2015 sudah 4,7 kali. Ya. Jadi akhir 2024 lebih banyak lagi. Ya. Ini perkembangan operasi. Untuk pusat DKI Jakarta itu mengawasi cabang Negara Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Ya. Sulawesi Selatan ini loncat ya. Aceh, berarti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Kalau kantor pusatnya Sumatera Selatan ya, Iya. ini Kanwil itu membawai Kanwil Medan, Sumatera Utara, ya. Kanwil Kalimantan Selatan, Kanwil Jogja, Kanwil Sulawesi. Kalau Kepulauan Bangka Belitung di pusat itu bagian Bangka Belitungnya ini, ya. Ada Sumeneb, ada Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah. Lampung ini. Lampung itu mengasihi Riau, NTT kan loncat nih. Kalimantan Iya, Pak. Timur. Oh, dia bukan itu, lihat dari atas ke bawah, sorry. Dari Jadi kalau bawah, Pak. kota pusat itu dari Iya. atas ke bawah, sorry. Bukan ke kanan. Bukan ke Kalau samping, Pak. kota pusat itu membawahi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat. Kanwil Medan nih, Kanwil Medan ada 7 Enggak. provinsi. Iya. Kanwil Surabaya ada 5 provinsi. Kanwil Surakarta ada 5 provinsi. Paling banyak itu Kanwil Makassar, ada 10 provinsi. Ada 5 kanwil di LPI ini. Nah, udah studi kasus ya. Ini contoh kasus manipulasi surat kredit yang terjadi di PT BNI. Ya. Jadi banyak pertanyaan orang awam menyangkut teknik operasional LC, aspek hukumnya. Ini nggak bisa sehari 2 hari pelajarinya. Bisa berhari karena jelimet ini. Jadi bermula dari diterimanya LC bernilai 1,7 triliun ya, oleh BNI cabang Kebayoran Baru. Diterima LC impor ya. Begitu sampai terima berarti LC ekspor ya. Kalau dari bank SBI LC impor. Diterima LC impor luar negeri, begitu LC ekspor ya. Karena nasabah harus masuk barang 1,3 Maret ke Singapura ya. Oh, jadi bank pembuka LC itu bukan bank koresponden Bank BNI. Dan BNI cabang Jakarta Kebayoran Baru nerima LC 1,7 triliun dari 100 orang yang dimana bank itu tidak bank koresponden di BNI. Bank tersebut lah seperti Dubai Bank Kenya Limited, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya, Wall Street Banking Corp. Jadi yang LC adalah perusahaan-perusahaan dalam negeri. Perusahaan dalam negeri itu berarti dia harus mengekspor barang kan. Diterima LC nanti terima LC dari luar negeri melalui BNI, BNI nyampaikan ke nasabahnya. Nama nasabah itu Gramarindo dan Petindo Group. Yang diekspor adalah pasir kuarsa
residu minyak dengan negara tujuan Kenya dan beberapa negara di Afrika. Waduh, Kenya Afrika tuh berbahaya kalau transaksi situ. Nah, langkah begini kronologinya. Bank BNI cabang Kebayoran baru menerima 156 BLC dengan Ising Bank, Rosbank Switzerland. 156 BLC loh. Luar biasa dia. Rosbank Switzerland, Dubai Bank, Kenya, The Wall Street Banking Corp, Middle East Bank Kenya. Nah, biasa WC ekspor ini kalau dia keluar negeri itu karena apa? Karena Gramedia Group itu nerima 1,6 triliun ya. Dan Petindo terima LC 105 miliar. Belum. Tak ikuti. Belum. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Sebentar ya, saya ada. Iya, Pak. Siapa yang nyumpang tadi? Iya, gaya ya. Aku berantakan terus itu Anies tuh. Di Menteri Pendidikan. Itu nampak malang tuh. Nampak hari ini. Iko bisa ya. Jokowi nampak balangnya bukan Iko. Jokowi nampak balangnya. Bukan yang penting kan. Kalau aku idealis loh kalau Anies. Rupanya nampak harimau yang kawan. Aku tipu sudah. Tapi aku dia terlalu nanti itu ada paruh harimau separuh bayu kan. Kalau tipu langsung sudah. Impor kan barang itu kayak importer luar negeri itu. Harga jual Tempo, mempunyai bank tidak bayar ke BNI. Ya, padahal BNI udah bayar ke eksportir. BNI itu udah bayar duit 1,7 triliun ke eksportir. Tapi gitu di Tempo, dokumen itu dibayar oleh
importir luar negeri. Ya. Dan dana bisa dikembalikan itu 542 miliar. Masih ada 1,2 triliun yang belum kembali dari eksportir sini karena nggak dibayar di luar negeri. Ya. Itu kerugian dari BNI. Ya. Dan eksportir itu sudah lari ke itu, ke Singapura ya. Singapura. Jadi cara membobol bank Malaysia itu seperti itu. Dibikin LC luar negeri, kirim ke BNI. LC. Soalnya dia minta apa barang yang akan dibeli di Indonesia. Sampaikan eksportir. Kalau itu fiktif, jadi ekspornya fiktif itu. Jadi dokumen dikasih ke BNI, BNI cairkan karena bank itu kan nggak terlibat dengan fisiknya barang, dia dokumen aja. Melibatkan hampir 1,7 triliun. Dulu di Tempo, bank impor luar negeri nggak bayar, bank juga nggak bayar. Gitu. Tapi BNI menyatakan tidak ada ekspor fiktif dan belum ada kerugian. Ada potensi kerugian. Ya. Pertanyaan adalah, apakah mungkin kerugian sebesar itu terjadi tanpa ekspor fiktif? Ya, apa ekspor fiktif lah ya. Kenapa yang di luar negeri itu nggak mau bayar? Karena barang nggak diterima. Ya. Jadi nggak diterima. Jadi nggak bisa bayar, ya nggak mau bayar. Ya. Jadi dipalsukan semua, dokumen ekspor dipalsukan. Kalau lihat sistem prosedur cukup baik ya, telah dibangun dan disempurnakan setelah bertahun-tahun. Tapi karena ada eh, apa kesepakatan kerjasama, sistem yang baik itu cukup aja, tidak cukup. Masih diperlukan sikap dari para petugasnya, moral hazard dari petugasnya. Jadi sekalipun sistem pengamanan sudah demikian baik, tapi apabila para petugas ada kerjasama untuk melanggar sistem yang bolbang, jadi seperti itu. Ya. Nah, itu kepelacabangan kan masuk bui. Ya. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh kantor pusat Bank BNI, para eksportir yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Pitindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif. Hasil verifikasi pada pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyangkut pemberitahuan ekspor barang. Jadi PEB itu ternyata nggak ada, palsu PEB-nya. PEB itu kan pemberitahuan ekspor barang. Kalau barang fisik ada, nanti PEB itu buktinya tuh disaksikan oleh Bea Cukai. PEB-nya nggak ada, dicek ke Bea Cukai ternyata fiktif ya. Berarti nggak ada ekspor ya, nggak ada ekspor barang. Jadi PEB-nya ada. PEB ini bukti bahwa ada ekspor ya. Sementara itu penyelesaian pembayaran hasil transaksi tersebut yang telah dinegosiasikan dilakukan bukan oleh bank pembuka, Sing Bank. Mereka dilakukan oleh para eksportir sendiri dengan cara melakukan penyetoran. Itu melalui pendebitan rekening para eksportir tersebut. Ya. Jadi bukan bank melakukan pemberian hasil transaksi ekspor itu, ya, tapi melalui eksportir yang ekspor barang itu. Jadi pihak kepolisian 30 September 2003 telah menahan pegawai Bank BNI Kebayoran Baru yang terlibat, yaitu Usadiono, mantan pimpin cabang Bank BNI Kebayoran Baru. Dan Edi Santoso, mantan Kastam CS, manajer luar negeri, jadi staf bagian ekspor impor ya. Jadi itu kasus yang terjadi di ekspor ya. Ada pertanyaan di sini, Amanda? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Ada Pak. nggak? Bapak off cam, Pak. Nggak ada ya.
Ya. Apa? Enggak, Bapak nggak ada Masa? bukannya off cam. Oh, mungkin deh, belum saya buka mungkin. Ya, kita foto dulu ya. Ya, Pak. Ya, situ ya. Oh, ini. 1, 2, 3. Bentar. Mana itu? Ya. Oke, kalau nggak ada sampai ketemu. Besok itu hari Kamis jam 4 ya. Jam. Iya, Pak. Jam 4. Jumat kemungkinan Offline. eh, online juga online. Mungkin jam 4 kali itu. Jumat itu jam 4. Karena saya ada Jumat ada kan ada kuliahnya hari apa aja? Jumat jam berapa Jumat? Jumat jam 10, Pak. Belum ada berita Biasa. informasinya. Belum ada. Bapak kan baru nyampein hari Kamis Oh doang. yang offline ya. Online hari Kamis. Oh, oh, Jumat belum ada ya. Iya. Jumat itu nguji tuh, nguji sempro. Nguji sempro. Jam Pagi ya, setengah Pak. dua nguji, ya, gue 1:30 nguji juga, nguji skripsi, sidang skripsi. Kalau jam 4 hari Jumat di kuliah online-nya, nggak tahu kayaknya keburu deh, setengah 4 sampai, setengah 2 sampai setengah 2 sampai jam 3 aja nggak keburu, dulu sholat. Pulang ya saya harus pulang dulu tuh. Karena di internetnya lelet, nggak bisa menggunakan menggunakan apa, Mobil. susah juga ya. Jadi malamnya ada bimbingan. 1 pagi aja langsung ya. Atau Pagi Jumat itu aja. kuliah mandiri aja ya. Atau Jumat Oh, pagi itu Jumat itu kuliah mandiri aja deh kalau bikin tugas aja ya. oh, bikin tugas aja. Yang kemarin udah diomongin, Jumat itu Pak. tugas materi ya Jumat itu. Ya, ngomong kemarin lain lagi tuh. Tugasnya lain Oh, lagi tuh. Ini tugas baru. tugas ya, Pak. Ya, Nanti tugas diinfokan baru di tuh. Kemarin lain lagi tuh. Telegram. Iya, ya. Oke ya. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.